yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Coba Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini, dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Dia udah di titik capek ngomongin drama ijazah Jokowi. Ada yang lebih penting. Lo tahu nggak? Bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo harusnya bisa diadili dan dipenjara lebih berat dibanding Tom Lembong kalau menggunakan logika hakim pada vonis pidana Tom Lembong. 1. Tom Lembong dipenjara karena mengedepankan ekonomi kapitalis. Wes, Joko Widodo ini jagonya bos. Mukanya boleh wong deso. Ekonomi kapitalis mentok. Hak guna usaha untuk IKN. Dia buat 190 tahun lamanya. Undang-undang Cipta Kerja dibuat sangat pro pada investor, bukan pada buruh. Belum lagi case kayak pagar laut, case kayak proyek strategis nasional, bahkan terakhir ngomongin soal Raja Ampat, itu juga banyak produk hasil Jokowi yang kita tahu menguntungkannya bukan rakyat. Menguntungkan adalah kapital, oligark, pemodal-pemodal besar. Ini belum ngomongin hutang Indonesia kepada luar negeri yang begitu besar, belum ngomongin deforestasi yang besar-besaran, dan juga industri ekstraktif di zaman Jokowi yang gila-gilaan. Kedua, Tom Lembong dipenjara karena dianggap memperkaya orang lain walaupun dia nggak terima duit. Jokowi ini juga jagonya bos. Bukan hanya harta kekayaan dia yang naik, bukan hanya harta kekayaan anak-anak dia yang naik, tapi harta kekayaan menteri-menterinya pun ikut pada naik. Ini belum ngomongin soal harta kekayaan oligark dan juga para investor besar yang kemudian dikasih karpet merah di era Jokowi. Kurang apa Jokowi ini memperkaya orang? Luar biasa, sangat mulia Pak Jokowi ini ya. Ketiga, Tom Lembong juga dipenjara walaupun gak ada mensrea, gak ada niat jahat. Kita sama-sama tahu, Jokowi ini jagonya cuci tangan. Jagonya bilang, yo ndak tahu kok, tanya saya. Cara dia menggunakan bansos terbesar di Republik ini itu saat Pilpres 2024. Cara dia dalam mengacak-ngacak konstitusi untuk anaknya bisa maju jadi cawapres, bahkan sekarang jadi wapres. Memang mungkin gak ada niat jahat, tapi niatnya adalah Asian value. Kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Walaupun ujungnya harus mengacak-acak konstitusi. Itu nggak ada niat jahat, tapi harusnya resikonya juga dipenjara. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, Prof. Dias, kenapa kemudian rezim ini hingga kemudian sampai pada tindakan yang luar biasa seperti ini? Saya tidak bisa buktikan dugaan saya, tapi saya menduga memang ini ada konspirasi besar yang bekerja, yang kemudian menghadirkan Jokowi sampai kepada jabatan presiden. Kan itu sangat tidak masuk akal. Seorang wali kota di Solo, katakan itu masih wajar dapat jadi wali kota di Solo. Tapi dari Solo masuk Jakarta pun sudah tidak masuk akal. Bagaimana dengan pengalaman yang sangat minim di Solo, ya, bisa menang di Jakarta kalau bukan konspirasi yang bekerja? Dia tidak punya kapasitas pribadi untuk memenangkan dirinya. Tapi ada semacam sindikat besar yang bekerja untuk itu, yang kemudian dia bisa, yang tidak masuk akal, bisa menang di Jakarta itu loh. Dan tidak ada sama sekali kemampuannya yang bisa membuat kita membenarkan bahwa dia pantas jadi gubernur Jakarta. Karena dia ketika menjadi gubernur Jakarta hampir tidak bekerja, dia cuma belusukan. Ya, pernah saya katakan dulu di satu forum, ya, ketika dia gubernur Jakarta itu tidak pernah memimpin rapat sampai selesai. Memimpin rapatnya sudah pernah selesai, menurut keterangan dari sekdanya waktu itu, yang kebetulan saya kenal. Bahkan oleh sekda itu dipuji-puji lah itu Ahok. Justru Ahok itu kalau memimpin rapat tuntas, ada keputusan dan kita tahu apa yang kita kerjakan. Kalau Jokowi itu baru memimpin rapat sebentar dia sudah pergi karena harus belusukan. Kok bisa jadi gubernur? Banyak kasus di Jakarta yang dia tinggalkan. Cuma ini kan karena dia sudah menjadi tokoh, dia sudah terlanjur diidolakan oleh media massa, dibesar-besarkan apa segala, sehingga aparat hukum itu terhalang untuk memfollow up semua laporan-laporan yang masuk. Ya, ada banyak kasus di DKI itu yang dia tinggalkan. Ada, saya bicara dengan jaksa tertentu yang menangani itu kasus, gitu. Sampai ada jaksa yang mau menangani kasusnya Jokowi di Jakarta itu harus dipindahkan keluar Jawa. Padahal dia sedang menangani itu
di Kejaksaan Agung. Ini cerita dari jaksa yang saya kenal. Jadi memang dia dilindungi. Jadi yang saya bilang ada satu konspirasi besar yang bekerja, yang kemudian dia menjadi presiden. Itu hampir tidak masuk akal. Dan dia ini jadi presiden pun kalau kita mau buka sejujurnya ya, yang saya tahu dari orang-orang dekatnya Prabowo, ya, sebenarnya dia itu menjadi calon gubernur, ya, DKI itu bukan karena keinginan Megawati yang sangat kuat. Itu Prabowo yang mendatangi Megawati supaya Jokowi dijadikan calon gubernur DKI. Waktu itu kan PDIP tidak cukup, maka datanglah Gerindra menawarkan kita kerjasama untuk mencalonkan Jokowi sebagai gubernur DKI. Waktu itu visinya Prabowo adalah ini orang bagus di Solo, bisalah kita calonkan dia di Jakarta. Dan ada semacam entah apa informasinya, ada perasaan tidak puas dengan Fauzi Bowo waktu itu. Padahal sebelumnya kan Gerindra itu mendukung Fauzi Bowo. Nah ini dia mempengaruhi Bu Mega untuk mencalonkan Jokowi, termasuk mengambil Ahok sebagai wakil presiden. Nah ini satu catatan, ini catatan etis yang harus kita ingat. Ya, itu Prabowo yang mendesak Megawati untuk dia bisa jadi gubernur DKI. Bahkan menurut keterangan dari adiknya Pak Prabowo, Hashim, itu beliau membantu pembiayaan kampanye Jokowi dan Ahok itu untuk Jakarta. Nah, manusia yang tidak punya etika ini ketika Pilpres 2014 itu maju sebagai calon presiden melawan Prabowo, Pak. Di mana ini etikanya? Pertama dia meninggalkan Jakarta yang belum 5 tahun. Dia berjanji kepada rakyat Jakarta bahwa dia akan bertahan sampai 5 tahun. Itu janji di muka umum oleh rakyat pada satu malam itu, di muka masyarakat itu. Dia tinggalkan, dia melawan Prabowo yang sesungguhnya memberi kontribusi besar dia menjadi gubernur. Jadi memang manusia ini tidak punya etika. Jadi sudah negara yang tidak punya etika, masuk manusia yang tidak mengerti etika. Bagaimana tidak berantakan? Dia double kan, bertumpuk-tumpuk itu. Prof, kita menuju pada bagian-bagian akhir dari diskusi kita. Presiden baru akan hadir. Presiden baru akan hadir dengan tentu saja harapan kita bahwa seluruh kerusakan ini akan diperbaiki. Cuman memang menjadi debatable pada bagian ini sebab ada kesalahan pemerintahan yang nyantol di kekuasaannya Pak Prabowo nantinya. Dalam hal ini adalah wakil presidennya itu adalah putra dari presiden. Coba jelaskan kepada kami semuanya pada pengalaman-pengalaman politik yang pernah terjadi baik di sini maupun di luar, dalam situasi seperti ini kira-kira apa formula yang bisa kita pahami bahwa Pak Prabowo akan melakukan tindakan terbaik agar kemudian problem ini bisa terselesaikan atau bahkan kita cut sama sekali dan kemudian ada masa depan yang lebih baik. Tak akan ada lagi kerusakan-kerusakan seperti yang ada. Itu pasti harapan dari sangat banyak orang, ya, bahwa Prabowo akan melakukan itu. Tapi kan kita mesti mencermati day to day bagaimana proses ini berjalan. Ya. Kalau saya amati sampai hari ini kan sudah ada satu statement dari orang-orang sekitar Prabowo bahwa dia akan membangun satu kabinet yang berbasis kompetensi, second kabinet ahli. Nah, maksudnya begitu. Nah, tetapi di sisi lain beredar juga rumor yang tidak bisa kita abaikan, yang kita bisa kesampingkan begitu saja, bahwa kabinet ini yang akan datang ini akan mengakomodasi sebanyak mungkin bekas-bekas lawan. Sampai kepada itu. Jadi di samping mitra-mitra kerja Pilpres, bekas-bekas lawan pun diakomodasi. Alasannya kita kembali bersatu sesudah kita bertentangan. Ini kan persoalan yang sangat oversimplifikasi. Persoalan kita itu bukan soal apakah Anda akan bekerja bersama orang banyak atau sedikit. Persoalannya itu adalah apakah Anda punya kemampuan untuk mengelola negara sehingga masalah-masalah yang Anda kemukakan tadi itu bisa kita atasi. Jadi jangan menghindar dari penyelesaian masalah menjadi akomodasi orang-orang. Jadi jangan seolah-olah dengan mengakomodasi itu masalah otomatis akan dengan sendirinya selesai. Tidak bisa, Pak. Saya pernah bilang, Pak, ini saya ulangi lagi biar orang makin paham. Seandainya pun kabinet yang akan datang itu, kita bicara kabinet ya, diisi oleh orang-orang yang paling kompeten,
dari seluruh dunia. Jadi ambil dari mana? Ambil dari India orang yang terbaik, ambil dari Eropa yang terbaik, masukkan semua dalam kabinet Indonesia dengan jumlah yang tidak banyak tapi kompetensi tinggi, mampu bekerja. Itu aja tidak mampu menyelesaikan masalah Indonesia seperti yang kita harapkan. Apalagi hanya mengambil orang-orang ini yang ya katakanlah ya itu batasnya itu ya sampai pada komitmen biasa saja gitu. Ya, jadi mengakomodasi. Kita lihat nanti. Begitu nanti kabinet dibentuk dengan jumlah yang lebih besar daripada yang ada sekarang. Nah, maka Anda sebaiknya mengurangi harapan bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau Anda identifikasi orang-orang yang hanya mewakili ya, segmen-segmen tertentu dari partai politik dan kelompok-kelompok masyarakat tidak berbasis kompetensi yang tinggi. Karena itu tidak akan menjawab masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Itu Kita sudah menonton cuplikan video yang sangat menarik ya. Tentunya ada beberapa video cuplikannya tadi itu membahas tentang Pak Jokowi ya. Yang paling banyak merugikan uang negara itu Pak Jokowi katanya gitu ya. Dan ini ada konspirasi besar ya. Pak Jokowi bisa menjadi gubernur Jakarta padahal awalnya wali kota Solo, dan ini sangat tidak masuk akal kata Prof. Rias Rasyid ya. Dan kok bisa seperti itu ya? Ya mungkin saja memang ada sebuah konspirasi ya, atau ada sindikat besar tadi yang dikatakan oleh Prof. Rias Rasyid tadi ya. Dan memang ya Pak Jokowi ini kemampuannya kalau kita lihat juga ya cuman seperti itu saja ya. Kita tidak bisa merendahkan ya, sebenarnya bukan merendahkan ya kan, tapi kita bisa lihat sendirilah kalau kemampuan Pak Jokowi itu ya belusukan yang wajahnya sederhana ya, deso gitu, tapi memang menarik perhatian ya. Itulah memang bisa dikatakan manipulatifnya itu seperti itu ya. Dikatakan tadi juga ya, itu tadi katanya Pak Jokowi ini perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya dan tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Kita bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, apa kejadian saat ini, apa yang terjadi saat ini di negeri ini ya. Begitu rusaknya memang ya negeri ini saat ini, hutang yang sangat besar dan keadilan yang tentunya masyarakat juga masih mempertanyakan seperti apa sebenarnya keadilan yang sebenar-benarnya yang didapatkan oleh rakyat ya. Saat ini rakyat semakin susah ya, ekonomi semakin melemah, mencari pekerjaan juga susah, lowongan pekerjaan juga sangat susah sekali. Bahkan banyak sekali karyawan-karyawan atau banyak sekali pekerja-pekerja yang menjadi korban PHK ini, sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Jika kita membahas atau kita membicarakan tentang Pak Jokowi ini memang tidak ada habis-habisnya. Memang polemiknya Pak Jokowi ini memang terus ada saja setiap hari-harinya ya. Entah dosa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat menjabat menjadi presiden ya, karena memang Pak Jokowi ini dibicarakan setiap hari-harinya. Beberapa media pun meliput atau membahas tentang Pak Jokowi ini tidak ada henti-hentinya. Dibanding sama mantan-mantan presiden lainnya ini sangat jauh sekali. Pak Jokowi ini hampir setiap hari menjadi pusat perhatian masyarakat, bahkan menjadi perbincangan halayak luas ya, tentunya seperti itu ya. Dan tadi ada video yang mengatakan Pak Jokowi ini seharusnya layaknya harus diadili ya, karena Pak Jokowi ini hanya menguntungkan diri sendiri. Dan kekayaannya kita lihat tadi di video ya, 186 derajat itu naik ya, 186% itu naik kekayaannya. Dan bukan hanya Pak Jokowi saja yang harta kekayaannya itu naik dengan sangat pesat sekali ya teman-teman ya. Akan tetapi menteri-menteri Pak Jokowi juga sama ya, kekayaannya, harta kekayaannya ini sangat luar biasa naiknya ya, gitu ya. Kita ini sampai bingung ya teman-teman ya. Rakyat yang susah dan sengsara seperti kita ini sengsara ya, kalau tidak membanting tulang bekerja keras menjadi diri kita sendiri bekerja dan mati-matian banting tulang sekuat tenaga, kita tidak akan mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Sedangkan mereka hidup ya pastinya senang sekali ya, karena 7 turunan pun tidak akan habis hartanya ya.
Dan bingung ya teman-teman ya, kok bisa seperti itu ya. Dan apakah benar apa yang dikatakan seperti di video tadi ya? Jika memang benar kekayaannya mereka itu sampai berlipat ganda ya seperti itu, apa sebenarnya di kepemerintahan Pak Jokowi ini dulunya itu seperti apa sih? Apakah memang ada konspirasi jahat ya untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya kelompoknya ya? Kita memang harus pertanyakan hal itu teman-teman.